417, episode 79 The Secretive Plotter, 2. Saya meluangkan waktu mempelajari orang itu di depan mata saya. Detak jantung saya meningkat pesat, dan napas saya menjadi compang camping. Sesuatu menyentuh sekotak kenangan yang tidak boleh disentuh, dan kata-kata mulai bocor keluar dari kotak ini terkubur dalam-dalam di dalam kegelapan. Di mana Arondit? Apakah Anda yang menyembunyikannya? Itulah pertama kalinya aku bertemu pria itu. Sambil memegang erat-erat kerahku, dia mengajukan pertanyaan itu padaku. Jika Anda tidak berencana untuk menjawab saya, maka saya akan menggunakan kekuatan untuk mencari tahu. Eye of Sage, emas berkilau cerah seperti saat itu ada di sana, menunggu. Seorang migrain menyerang saya, dan pandangan saya berubah seperti lukisan abstrak. Suara dari kenangan berlanjut sementara itu. Dunia, yang telah kamu tunjukkan kepadaku, apakah itu benar-benar ada? Individual-individu yang berlaku bukan, karakter. Ada ingatan-ingatan tertentu yang tidak boleh dilupakan bahkan jika orang menginginkannya, dan mungkin ingatan-ingatan dari perubahan regresi itu justru menjadi, bagi saya. Saya gagal menyelamatkan Yu Jung Hyok dari giliran itu. Dia pergi untuk belokan berikutnya, masih mengenakan mantel putih. Saya tidak pernah melupakan pemandangan punggungnya, dikelilingi oleh cahaya terang dan meninggalkan saya dan Han Suyong dari belokan ke 1863 di belakang dengan kebebasan penuh. Kamu adalah... Untuk waktu yang lama, saya kehilangan diri saya dan menatap Yu Jung Hyok, yang duduk di atas tahta. Bekas luka di pipinya yang cekung, matanya yang gelap dan sangat dalam, semuanya milik belokan ke 1863 Yu Jung Hyok yang saya ingat. Namun, keterkejutan saya tidak berakhir di sana. Constellation, Secretive Plotter, sedang melihatmu. Plotter rahasia. Baru saat itulah aku akhirnya menemukan aura jahat dan tak menyenangkan muncul dari seluruh sosok Yu Jung Hyok. Jahat, ini berbeda dari yang dimiliki Raja Iblis. Tidak, ini adalah kekacauan yang tidak kenali sebagai baik atau jahat. Aku hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian, sesuatu memancarkan cahaya terang dari dalam saku bagian dalamku. Atribut eksklusif, skenario interpreter, sedang aktif. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, bereaksi terhadap atribut Anda. Seolah menunggu saat ini, Fabel mulai menceritakan kisahnya. Dua Yu Jung Hyeoks berada di tempat tertentu. Kembali, Anda tidak dapat menyelamatkan siapapun. Rencana rahasia. Seolah-olah mereka terjebak dalam gerak maju cepat, adegan melaju dalam pikiranku. Mereka adalah informasi yang terpecah-pecah, tentu saja, tetapi mereka juga cukup banyak bagi saya untuk mengetahui situasi saat ini. Jadi, itulah yang terjadi. Saya mulai mengerti secara bertahap apa yang sedang terjadi di sini. Selanjutnya adalah pemandangan Yu Jung Hyok menabrak, Yi Ji Hye menangkapnya, dan akhirnya, tabut meninggalkan pulau. Sepertinya telah dengan aman melarikan diri dari Isle of Reincarnators. Fabel hebat, musim terang dan kegelapan, telah berhenti bercerita. Aku menghela nafas pelan di bawah nafas dan mengalihkan pandanganku ke keberadaan di atas tahta. Secretive Plotter, menatapku dari tempatnya pada saat yang sama. Tembok keempat, sangat aktif. Hati saya tenang dan alasan saya kembali kepada saya sedikit demi sedikit. Aku menarik napas cepat tetapi dalam dan membuka bibirku untuk berbicara. Jika kamu berencana untuk membuatku panik menggunakan penampilan itu, maka ya, selamat, kamu berhasil dengan baik. Apakah kamu tidak menggunakan ucapan sopan kepadaku sebelumnya? Aku hanya memperlakukanmu dengan cara yang sesuai dengan pilihanmu untuk tampil sebagai Yu Jung Hyok. Aku tampak benar-benar tidak terganggu oleh auranya, dan seolah dia terhibur olehnya, bibir Plotter sedikit berkedut. Tidak peduli apakah dia peduli atau tidak, saya melanjutkan saja. The Secretive Plotter. Saya menyarankan agar kita melakukan 3 pertanyaan dan jawaban ilahi. 2. Dan mengapa saya setuju untuk melakukan itu? Tidak mungkin kau adalah pergantian ke 1863 Yu Jung Hyok. Sebenarnya tidak mungkin. 2. Apa yang membuatmu berpikir demikian? Kamu ingin tahu. Selain itu, ada 3 alasan, Anda tahu. 2. Kilatan samar cahaya berkedip di mata, Secretive Plotter. Jadi, kamu tertarik atau tidak? Meskipun menggoda, itu bukan perdagangan yang adil, kan? Secretive Plotter, menatapku dengan sepasang mata yang tenang dan kontemplatif. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan juga, mungkin agak marah juga. Sudah berapa lama berlalu seperti ini? Alis kirinya bergetar agak besar. Tiba-tiba saya teringat bagian tertentu dari cara bertahan hidup saat itu. Kapanpun Yu Jung Hyok membuat keputusan serius, alis kirinya akan bergetar. The Secretive Plotter berbicara, aku akan mengajukan syarat. Jenis apa? Aku yakin kamu penasaran kenapa aku membawamu ke sini. Aku mengangguk. Tentu saja saya penasaran. Namun, kamu tidak bisa bertanya padaku tentang itu. Karena, aku tidak bisa memberitahumu. Beberapa jawaban hanya dapat diselesaikan dengan Anda secara aktif mencari pertanyaan yang tepat terlebih dahulu. Ucapan seperti Buddha macam apa itu? Saya akan menyetujui 3 pertanyaan dan jawaban ilahi, sekarang.
Anda bisa bertanya kepada saya tentang 3 hal, tetapi Anda tidak bisa bertanya kepada saya pertanyaan terkait mengapa Anda dibawa ke sini. Apakah itu kondisimu? Satu hal lagi, ketika Anda selesai dengan 3 pertanyaan, Anda harus mencari tahu alasan Anda harus dibawa ke sini. Sekarang itu adalah sesuatu yang tidak saya harapkan sama sekali dan saya sejenak panik. Bagaimana jika aku gagal melakukan itu? Sekretif plotter tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengangkat jarinya yang panjang dan meletakkannya di sandaran lengan tahtanya. Hanya tindakan sederhana itu saja yang membuatku merinding. Dapatkah saya mengalahkannya dalam kondisi saya saat ini? Saya mulai memeriksa semua dongeng yang saya miliki, dari kelas 1 yang legendaris sampai ke dongeng besar. Akan lebih baik bagimu untuk berhenti melakukan sesuatu yang bodoh. Itu tidak lain adalah nomor koma Yu Jung Hyok 999 yang berdiri di sebelahku yang mengatakan itu. Aku menyeringai dan menatapnya. Apakah kamu khawatir tentang aku? Itu menjengkelkan untuk menghapus mayat, itu saja. Petik 2. Lagi pula, apa sebenarnya kamu? Jadi, apakah Anda menggunakan pertanyaan yang diberikan? Baik. Tidak, tunggu sebentar. Namun, sebelum saya bisa menyelesaikan kalimat saya, pesan-pesan mulai melayang. 3 pertanyaan dan jawaban ilahi telah dimulai. Kedua belah pihak dapat bertukar 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Kedua belah pihak dapat menolak untuk menjawab 1 pertanyaan masing-masing. Pertanyaan dan jawaban tidak akan berakhir sampai kedua belah pihak mengajukan pertanyaan dan menjawabnya dengan benar. Anda sekarang menggunakan hak Anda untuk mengajukan pertanyaan pertama. Saya menangkap nomor koma Yu Jung Hyok 666 sambil menyeringai licik di samping. Anak-anak pelacur. Tetap saja, sekarang setelah semuanya berakhir seperti ini, kupikir tidak akan terlalu buruk untuk mendengar cerita mereka sekarang. Mereka adalah tanggungan saya. Aku harap kamu tidak berencana untuk mengakhiri jawabanmu seperti itu. Saya lebih suka bagi Anda untuk menjadi sedikit lebih mendalam sekarang karena Anda berencana untuk menceritakan semuanya kepada saya. Aku akan selamanya berterima kasih jika kau dengan ramah menjelaskan dirimu dengan baik tentang apa definisi tanggunganmu, apakah itu seperti avatar, atau jika itu serupa dengan tanggungan yang dimiliki Raja Iblis. Petik 2. Saya berbicara dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa apa yang saya katakan tidak terdengar seperti pertanyaan kedua. Itu mendorong nomor koma Yu Jung Hyok 777 untuk menghela napas kagum dan berbicara. Dia benar-benar banyak bicara, bukan? Aku tidak berbicara denganmu. Mereka adalah makhluk yang telah menerima ingatanku. Anda telah memperoleh jawaban pertama. Jadi, itu mirip dengan skill avatar, kalau begitu. Giliranku. Katakan padaku alasan pertama mengapa aku tidak bisa menjadi, giliran 1863 Yu Jung Hyok. Jika kamu benar-benar Yu Jung Hyok dari belokan ke 1863, maka tidak mungkin kamu memakai mantel putih itu. Kurung siku buka titik. Kenapa tidak? Stigma, regresi, hanya mengirim kembali jiwa seseorang. Itu tidak mengirim kembali barang yang Anda miliki. Mantel yang saya berikan pada belokan ke 1863 Yu Jung Hyok hancur saat ia mundur. Jadi, jika Anda benar-benar dari belokan ke 1863, Anda seharusnya tidak mengenakan mantel itu. Petik 2. Menarik. Namun, ini hanyalah barang yang aku beli secara pribadi. Yu Jung Hyok tidak sering memakai warna putih. Kurung siku buka titik. Tanyakan pertanyaan kedua Anda. Anda sekarang menggunakan hak Anda untuk mengajukan pertanyaan kedua. Saya tidak ragu dan berbicara. Pertanyaan kedua saya, apakah Anda, belokan ke 1863 Yu Jung Hyok? Petik 2. Pertanyaan saya menyebabkan kulit sekretif plotter sedikit goyah. Kurung siku buka. Apakah kamu mencoba mengacaukan aku? Tidak, aku benar-benar serius. Aku adalah Yu Jung Hyok yang telah mengalami belokan ke 1863. Dahulu, kan? Aku hanyalah pembuat rahasia, sekarang, itu sebabnya. Anda telah memperoleh jawaban kedua. Kecuali seseorang menempatkan kondisi khusus, seseorang harus berbicara hanya kebenaran selama 3 pertanyaan dan jawaban ilahi. Jika tidak, maka seseorang akan segera tersapu badai setelah probabilitas. Namun, saya tidak menemukan tanda-tanda badai di sekitar sekretif plotter. Sekarang, ucapkan alasan kedua mengapa aku tidak bisa menjadi Yu Jung Hyok, belokan ke 1863. Ada terlalu banyak ketidakkonsistenan bagimu untuk menjadi Yu Jung Hyok dari belokan ke 1863. Inkonsistensi macam apa? Jika kamu benar-benar dia dari tanggal 1863, lalu mengapa kamu mengirim saya ke sana untuk bunuh diri? Berbicara secara logis, itu tidak masuk akal, bukan? Petik 2. Itu karena tindakan itu akan membuatku. Ini adalah paradoks waktu yang sederhana. Saya adalah Yu Jung Hyok dari belokan ke 1863, dan hanya dengan Anda membunuh saya di sana saya akan dilahirkan kembali sebagai plotter rahasia. Sepertinya kamu sudah berlatih jawaban itu untuk sementara waktu di sana. Kedengarannya sangat alami juga. Bahkan jika saya berasumsi bahwa Anda jujur, sayangnya untuk Anda tampak kurang puas setelah saya berhasil dalam misi saya. Juga, kamu terlihat sangat terkejut juga. Petik 2.
Kurung siku buka titik. Tanyakan pertanyaan Anda selanjutnya. Tidak, kamu duluan saja. Saya akan menanyakan yang terakhir. Petik 2. Sekretif plotter, menatapku sebentar sebelum akhirnya membuka bibirnya. Baik, apa alasan terakhir mengapa saya tidak bisa menjadi Yu Jung Hyok dari belokan ke 1863? Aku punya metode khusus untuk mengetahuinya. Saya memiliki keterampilan yang memungkinkan saya untuk membaca pikiran batin pihak lain, Anda tahu. Petik 2. Begitu. Tapi kemudian, belokan ke 1863 Yu Jung Hyok menjadi keberadaan yang tidak bisa aku baca lagi. Saya ingat dengan jelas saat Yu Jung Hyok pergi untuk belokan berikutnya. Momen ketika dia melepaskan diri dari menjadi karakter, dan bahkan keterampilan eksklusif saya, sudut pandang pembaca maha tahu, tidak bisa lagi membacanya. Apakah itu berarti kamu bisa membaca pikiran pribadiku? Tidak, aku juga tidak bisa membaca milikmu. Lalu apa? Namun, alasan kenapa aku tidak bisa berbeda. Aktivasi keterampilan, sudut pandang pembaca maha tahu, telah dibatalkan. Tingkat pemahaman Anda tentang individu yang berlaku terlalu tidak memadai. Tingkat pemahaman Anda tidak bisa mengejar status individu yang berlaku. Aku diam-diam melihat pesan yang mengambang di udara. Plotter rahasia, mengerutkan kening dalam-dalam. Aku tidak bisa menerimanya sebagai alasanmu. Kamu adalah. Aku akan menanyakan pertanyaan terakhirku, kataku, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Di planet tempat saya dulu tinggal, kebetulan ada sebuah novel yang disebut, 3 Cara untuk Bertahan Dunia yang Hancur. Hampir seketika, suasana di sekitarnya berubah. Ekspresi wajah The Secretive Plotter mereda hingga yang paling dingin. Matanya menjadi berdarah dingin, seolah dia akan membunuhku kapan saja. Aku mati-matian menolak aura itu dan melanjutkan. Ini adalah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan selama ini. Pemecah rahasia, apakah Anda seseorang yang tahu epilog novel itu? Petik 2. Yu Jung Hyok bermimpi. Itu adalah mimpi yang sangat tua dan usang. Untuk beberapa alasan, dia mengenakan mantel putih di dalamnya. Dia memegang Heaven Shaking Sword, yang pas untuknya seperti sarung tangan. Sambil memegang senjata yang berat itu, dia bertarung melawan seseorang. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang di depan matanya memiliki wajah yang sama persis seperti dia. Itu adalah Yu Jung Hyok yang lain, tetapi mengenakan mantel hitam. Dia tidak yakin mengapa dia harus mengalami mimpi seperti itu. Giliran ke 1863. Mungkin, itu karena dia akhirnya bertemu dengan pria itu. Mungkin itulah sebabnya dia harus bermimpi tentang sesuatu seperti ini. Yu Jung Hyok mengertakkan gigi. Kesenjangan yang dia rasakan antara statusnya dan status rahasia plotter yang meluap-luap saat mereka berselisih tetap terukir jelas dalam benaknya bahkan sekarang. Namun, sama sekali mengabaikan sentimennya, kenangan itu terus perlahan meresap ke dalam dirinya. Dia telah menjadi Yu Jung Hyok dari belokan ke 1863 dan mengayunkan pedangnya. Saya akan mati. Aku akan mundur. Setiap kali pedang bertabrakan, Yu Jung Hyok merasakan keputusasaan dan kesepian pada belokan ke 1863. Anehnya, semuanya terasa begitu alami baginya. Seolah-olah emosi itu adalah miliknya sejak lama, sejak dulu. Menusuk. Akhirnya, kedua pedang itu menusuk dalam-dalam kedua perut. Kisah ini akan berakhir di sini. Fan bahkan kemudian, semuanya akan mulai dari awal sekali lagi. Yu Jung Hyok mengenakan mantel hitam yang tersebar terlebih dahulu, dan tak lama kemudian, bahkan dirinya pun mulai bertebaran juga. Kenangan menghilang, dan emosi yang nyaris tidak berhasil ia pahami mulai meninggalkannya. Dia memanggil sisa energinya dan melihat ke belakang. Visinya kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Namun, rasanya seperti telah melihat bintang yang terang dan murni. Saya jadi ingin tahu tentang tidak terbaca dunia itu. Untuk regresi berikutnya. Mata Yu Jung Hyok terbuka lebar bersamaan dengan suara keras BF. Dia terengah-engah dan melihat langit-langit putih kamar rumah sakit. Dan kemudian, juga mendengar suara seseorang juga. Akhirnya, pangeran tertidur kami di hutan telah bangun. Dia menoleh ke samping untuk menemukan Han Soo-young dan Jong Hui-won. Yang pertama menggigit dan mematahkan permen lollipop sebelum meludahkan tongkat dan mulai menggeram padanya. Saatnya untuk memberitahu kami apa yang terjadi di sana, regulator yang baik, Tuan. Fin.